Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukron lillah. Para netizen yang budiman, edisi pengajian kali ini kita akan membahas seputar fikih kontemporer yang berkaitan dengan praktek ta'addudul Jum'ah, melaksanakan 2 sholat Jumat dalam satu kampung atau dalam satu daerah. Selama ini, fatwa para ulama yang seringkali ditonjolkan bahwa melaksanakan ta'addudul Jum'ah adalah ilegal. Pada edisi kali ini, saya akan membongkar motif-motif para ulama mengapa kemudian mereka menjelaskan, memfatwakan tentang ilegalitas praktek ta'addudul Jum'ah. Ini berdasarkan argumen-argumen yang digagas oleh Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani dalam kitab Al-Mizan Al-Kubra. Karena itu, maka marilah kita saksikan bersama-sama bagaimana argumen tentang motif-motif yang dilakukan oleh para ulama sehingga memberikan fatwa ilegalitas ta'addudul Jum'ah. Selamat menyaksikan. Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani dalam kitab Al-Mizan Al-Kubra juz 2 halaman 183 sampai 184 membongkar motif para ulama yang mengeluarkan fatwa ilegalitas ta'addudul Jum'ah atau praktek pelarangan pelaksanaan 2 sholat Jumat dalam satu daerah. Motif ilegalitas ta'addudul Jum'ah menurut Imam Sya'rani yaitu hanya sebagai ajang konsolidasi agar tidak berkembang opini publik bahwa telah muncul kader yang melakukan penentangan atau resistensi terhadap pemerintahan yang sah. Anna imamatal Jum'ati min mansobil imamil a'zam, bahwa imam sholat Jumat adalah kewenangan al-imam al-a'zam, yaitu kepala tertinggi pemerintahan pada waktu itu. Fakana as-sahabatu la yusallunal jum'ata illa khalfah wa tabi'uhum al-khulafa'ur rasyiduna ala dhalik. Maka para sahabat tidak pernah melaksanakan sholat Jumat kecuali di belakangnya. Demikian pula Khulafa ar-Rasyidun juga mengikuti mereka dalam praktek tersebut. Fakana kullu man jama'a biqaumin fi masjidin akhar khilafal masjid alladhi fihil imamul a'zam. Sebab itu, setiap orang yang mengimami suatu kaum dalam pelaksanaan sholat Jumat di masjid selain masjid yang digunakan oleh al-imam al-a'zam, maka yulawwitun nasu bihi wa yaquluna inna fulanan yunazi'u fil imamah. Maka tindakan oknum yang mengadakan sholat Jumat tandingan dalam satu kampung atau daerah pasti mendapat perhatian besar atau mendapat respon negatif sebagai penentang pemerintah, sehingga publik memberikan komentar bahwa dia, si fulan misalnya, telah melawan dan menentang pemerintahan yang sah. Fakana yatawalladu min dhalika fitanun kathirah fasaddal a'immatu hadzal bab.
Dari sinilah kemudian muncul berbagai fitnah, desas-desus, sehingga konsekuensinya para ulama harus membatasi legalitas ta'addudul Jum'ah, yaitu pelaksanaan 2 sholat Jumat dalam satu daerah. Ini tujuannya agar tidak berkembang opini publik bahwa telah muncul tokoh yang menentang pemerintahan yang sah. Illa li'udrin yardha bihil imamul a'zam qadaiki masjidihi an jami'i ahlil balad, kecuali karena ada uzur yang diperbolehkan oleh al-imam al-a'zam. Contohnya karena ada kasus sempitnya ruang masjid dalam menampung semua penduduk daerah. Fahada sababu qaulil a'immati annahu la yajuzu ta'addudul jum'ati fil baladil wahidi illa idza asura ijtima'uhum fi makanin wahid. Inilah sebab, motif atau faktor mengapa para ulama dahulu mengeluarkan fatwa pelarangan, fatwa ilegalitas ta'addudul Jum'ah atau pelaksanaan 2 sholat Jumat dalam satu daerah, kecuali menurut para ulama ketika mereka sulit berkumpul dalam satu tempat. Fabutlanul jumu'ati at-taniyati laisa lidzatis shalah wa innama dzalika li khaufil fitnah. Dengan demikian, status batalnya sholat Jumat yang kedua selain sholat Jumat yang pertama, jelas hal ini bukan karena dzatiyah sholatnya, bukan karena bentuk sholatnya itu sendiri, akan tetapi karena kekhawatiran terjadinya fitnah atau desas-desus bahwa telah ada tokoh yang menentang pemerintahan yang sah. Falamma dhahaba hadzal makna alladhi huwa khauful fitnati min ta'addudil jumu'ati jaza at-ta'addudu 'alal asli fi iqamatil jamaah. Berdasarkan fenomena di atas, maka ketika alasan kekhawatiran terjadinya fitnah tentang ta'addudul Jum'ah ini telah hilang atau sudah tidak ada lagi dalam konteks kehidupan saat ini, maka tentu pendirian 2 sholat Jumat dalam satu daerah status hukumnya sudah diperbolehkan berdasarkan kepada hukum asal pendirian sholat berjamaah. Wala'alla dzalika muradu Dawudu biqaulihi innal jum'ata kasairis sholawati. Barangkali betul apa yang dikehendaki dengan statement Imam Abu Daud yang menyatakan bahwa sungguh sholat Jumat itu hukumnya sebagaimana sholat-sholat lainnya. Wa yu'ayyiduhu amalun nasi bitta'addudi fi sairil amsari min ghairi mubalaghah fit taftish an sababi dzalik wala'allahu muradus syari'. Hal ini, lanjut Imam Abu Daud, diperkuat dengan tradisi umat Islam yang mempraktikkan ta'addudul Jum'ah di berbagai kota tanpa terlalu melakukan penelitian sebab-sebabnya. Barangkali ini pula lah yang dikehendaki oleh Nabi sebagai pembawa syariat. Walau kana at-ta'addudu manhiyan anhu la yajuzu fi'luhu bihalin liwurudi dzalika walau fi haditsin wahid. Andai kata ta'addudul Jum'ah itu dilarang dan tidak diperbolehkan sama sekali, niscaya
pasti akan ada hadis yang menjelaskan pelarangan tersebut, meskipun hanya satu teks hadis. Falihada nafadat himmatus syari'i sallallahu alaihi wasallam fit tashili ala ummatihi fi jawazit ta'addudi fi sairil amsari haitsu kana ashala alaihim minal jam'i fi makanin wahid. Sebab itu himmah, semangat, kuriositas Nabi Muhammad sebagai pembawa syariat telah berlangsung dalam memberi kemudahan bagi umatnya tentang status legalitas ta'addudul jum'ah di berbagai kota di satu tempat yang paling mudah bagi mereka untuk berkumpul. Bahkan lebih ekstrim lagi, Syekh Ismail Az-Zain dalam kitab Qurrah Al-Aini halaman 89 sampai halaman 90 dengan tegas ia mengatakan, wal qawlu bi adamil jawazi illa inda ta'adzuril ijtima'i fi makanin wahid laisa alaihi dalilun sharih. Argumen yang tidak memperbolehkan praktek ta'addudul jum'ah kecuali ketika terdapat kesulitan berkumpulnya jamaah di satu tempat, itu tidak mempunyai argumen yang jelas dan konkret serta argumen yang rasional. Walama yakrubu minas sharih la nasson wala shibhahu. Demikian pula pelarangan praktek ta'addudul jum'ah juga tidak mempunyai argumen yang mendekati jelas saja, baik berupa nas atau yang menyerupainya. Bal inna sirra maqsudis syari'i huwa fi idhari syiari fi dhalikal yaum. Bahkan filosofi atau rahasia maksud syari', yaitu Nabi sebagai pembawa syariat dari sholat Jumat adalah menampakkan syiar agama Islam pada hari tersebut. Wa antur fa'al aswatu alal manabiri bidda'wati ilallahi wan nashi lil muslimin. Demikian pula filosofi tentang pelaksanaan Jumat agar mimbar-mimbar terpenuhi suara lantang yang mengajak kepada Allah dan memberikan nasihat kepada kaum muslimin. Falamma kanat al-manabiru aktar kanat asy-syi'aratu azhar. Karena itu semakin banyak mimbar, tentu semakin banyak pula syiar Islam yang tampak di dalamnya. Wa taballawat izzatu dinil islami fi anin wahid fi amakin muta'addidah idza kana kulla masjidin amiron bi arba'ina fa aktsara. Keluhuran agama Islam akan tersyiar dalam satu waktu di banyak tempat ketika satu masjid sudah diramaikan oleh 40 orang atau lebih. Hadza huwa adh-dhahiru li wallahu waliyut taufiq. Inilah menurutku pendapat yang kuat. Demikianlah penjelasan tentang status legalitas pendirian ta'addudul jum'ah berdasarkan pendapat dan argumen Imam Asy-Sya'rani yang diperkuat oleh Syekh Ismail Az-Zain. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.